COVID, kavod, kados, cross. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 13. Sudah hampir setahun kita bergaul dengan pandemi COVID. Pertanyaannya, apa pengaruh pandemi COVID ini bagi kita? Apakah memang diperlukan sebuah bencana untuk menyadarkan perlunya pembaruan spiritual? Seolah kita dibangunkan dari tidur panjang ketidaksadaran. Manusia adalah makhluk rohani yang bertubuh jasmani. Namun tidak semua manusia menyadari betul jati dirinya sebagai spiritual being. Seringkali kita terlupa sehingga cenderung mengumbar hawa nafsu atau perbuatan yang hanya mementingkan diri sendiri. Kalau kita melihat secara dunia, secara ilmu pengetahuan, manusia telah dapat menjawab hampir semua kebutuhan. Namun tidak demikian dengan spiritualitas atau kerohanian manusia. Baik secara individu maupun secara korporat, umat manusia telah mengalami kemerosotan spiritualitas. Hal ini ditandai terjadi perang dagang antar negara adikuasa, terjadi penindasan bernuansa sara di berbagai negara termasuk Amerika. Demokrasi yang dibanggakan pun telah bercampur kekerasan. Humanisme dan HAM juga kebablasan. Eksploitasi sumber daya alam yang serakah sehingga merusak ekosistem. Sedang agama kehilangan arti karena berorientasi kemakmuran jasmani, yaitu mensejajarkan spiritualitas dengan kekayaan. Itu sebabnya jika kita melihat dari sisi rohani, pandemi COVID bukan kutukan, bukan bencana. Pandemi COVID adalah blessing in disguise. Berkat terselubung yang seharusnya menyadarkan betapa umat manusia telah salah jalan. Pandemi COVID bisa menyadarkan kedangkalan spiritualitas kita. Pandemi COVID adalah sebuah cara Tuhan untuk menarik perhatian kita yang telah kehilangan kerinduan mengenal Dia, untuk menyadarkan kembali bahwa manusia sebenarnya adalah manusia rohani yang seharusnya dapat merasakan kehadiran Allah yang adalah roh. Ada 3 hal mengapa kesadaran manusia rohani mati sehingga tidak mengenalnya, yaitu pertama, kita kehilangan kepekaan bahwa hadirat atau eksistensi Allah itu nyata atau kavod. Kedua, hati manusia yang tak lagi murni atau kados, di mana motivasi hati manusia hanya mengejar keuntungan materi. Ketiga, orang Kristen memang diselamatkan oleh anugerah, yaitu karya Kristus di kayu salib, bukan karena perbuatan baik. Namun praktek setiap orang yang diselamatkan seharusnya adalah kehidupan meneladani perbuatan Kristus, yaitu mengasihi dan berkorban bagi orang lain. Yang terjadi saat ini justru sebaliknya.
Orang Kristen suka hasil instan tanpa berkorban, tanpa salib atau cross, tapi ingin mahkota. Ini yang belakangan terlupakan. Mereka dinina bobokkan oleh pengajaran yang cenderung mengarah kepada hidup mulia tanpa berkorban. Crown without cross. Semoga COVID membangunkan tidur panjang spiritualitas orang Kristen. Tuhan memang tak pernah tertidur. Yang tertidur adalah kesadaran kita menyadari kehadirannya.